Semen Padang FC secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah melepas 3 pemain asing mereka pada putaran kedua Liga 1 musim 2024-2025. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap kontribusi yang kurang optimal dari ketiga pemain tersebut selama putaran pertama. Meski beberapa di antaranya memiliki peran penting di musim sebelumnya, terutama Kenneth Nwoke, yang dikenal sebagai sosok yang turut mengantarkan Semen Padang FC promosi ke Liga 1, kondisi fisiknya yang terus terganggu cedera menjadi faktor utama dilepaskannya para pemain asing ini. Kenneth Nwoke, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan di putaran pertama, gagal menunjukkan performa terbaiknya setelah cedera yang dideritanya menghambat perkembangan permainannya. Hal ini tentu membuat manajemen Semen Padang FC akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah dengannya. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya kedalaman fisik dan performa yang konsisten bagi klub yang ingin bersaing di Liga 1. Dengan berjalannya waktu, Semen Padang FC melakukan langkah perbaikan dengan mendatangkan pemain baru. Setelah pergantian pemain asing tersebut, Semen Padang FC menunjukkan kebangkitan signifikan. Mereka berhasil keluar dari zona degradasi setelah meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Borneo FC, sebuah hasil yang sangat berarti untuk menjaga peluang mereka tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Namun, terlepas dari keputusan tersebut, pertanyaan besar muncul mengenai siapa saja pemain asing yang akhirnya dilepas oleh Semen Padang FC pada putaran kedua Liga 1 ini. Untuk menjawabnya, mari kita telusuri lebih lanjut. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola dan informasi lainnya. Pada posisi pertama, Ryohei Michibuchi menjadi pemain pertama yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Penyerang sayap kanan yang berusia 30 tahun dan berkebangsaan Jepang ini harus mengakhiri perjalanan karirnya di Semen Padang FC setelah manajemen tim memutuskan untuk berpisah dengannya. Keputusan tersebut diambil karena kebutuhan tim yang mendesak untuk mendatangkan pemain asing baru untuk memperkuat skuad di putaran kedua. Selama berada di Semen Padang FC pada putaran pertama Liga 1 Indonesia, Ryohei Michibuchi tampil dalam 17 pertandingan. Meskipun tidak berhasil mencatatkan banyak gol, ia berhasil memberikan kontribusi penting dengan mencetak 1 gol dan 1 assist, menunjukkan bahwa dirinya mampu memberikan sedikit dampak di lini serang tim. Namun, performa tersebut tidak cukup untuk mempertahankan posisinya dalam tim, apalagi dengan adanya kebijakan perubahan pemain asing yang diambil oleh manajemen. Keputusan ini juga dilatar belakangi oleh upaya tim untuk meningkatkan kualitas permainan dan memperkuat sektor-sektor yang dianggap membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, setelah melalui proses evaluasi mendalam, Semen Padang FC memilih untuk melepas Ryohei Michibuchi dan memutuskan untuk mendatangkan pemain asing baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim di putaran kedua. Meski begitu, kepergian Ryohei Michibuchi menyisakan kenangan manis bagi sebagian supporter Semen Padang FC yang menyaksikan perjuangannya di musim pertama. Kini, tim berharap perubahan ini dapat membawa angin segar dan memberikan hasil yang lebih maksimal dalam persaingan di Liga 1 Indonesia. Pada urutan kedua, Kenneth Nwoke menjadi pemain kedua yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Penyerang tengah yang berusia 31 tahun dan berkebangsaan Nigeria ini harus mengakhiri kerjasamanya dengan Semen Padang FC setelah manajemen tim menilai performanya kurang memuaskan, meskipun ia memiliki kontribusi penting dalam membawa tim promosi ke Liga 1 musim ini. Selama musim Liga 1 2024-2025, Kenneth Nwoke hanya tampil dalam 2 pertandingan bersama Semen Padang FC. Meskipun ia berhasil mencetak 4 gol, jumlah penampilannya yang terbatas disebabkan oleh cedera yang dialaminya pada awal musim. Cedera yang berkepanjangan membuatnya absen dalam banyak pertandingan dan berdampak pada ketajamannya di lini depan. Hal ini turut mempengaruhi keputusan tim untuk melepasnya di putaran kedua Liga 1. Pemain yang sebelumnya sangat diandalkan untuk memperkuat sektor penyerangan itu tidak dapat memberikan kontribusi maksimal yang diharapkan manajemen, terutama di tengah kebutuhan tim untuk memperbaiki kualitas permainan. Meski performa Nwoke di Liga 1 musim ini tidak terlalu mencolok, ia tetap menjadi bagian penting dalam kesuksesan Semen Padang FC promosi ke kasta tertinggi. Kepergiannya memberikan ruang bagi manajemen untuk membawa pemain baru yang diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar dalam perburuan poin di putaran kedua. Keputusan untuk melepas Kenneth Nwoke tentu saja memberikan dampak bagi tim, tetapi Semen Padang FC berharap langkah ini akan membawa perubahan positif bagi skuad dan memberi kesempatan bagi pemain lain untuk tampil lebih maksimal dalam menghadapi tantangan di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Di urutan ketiga,
Bruno Dibal menjadi pemain yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Gelandang serang berusia 30 tahun asal Brasil ini harus mengakhiri kerjasamanya dengan tim setelah performanya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh manajemen dan pelatih Semen Padang FC di putaran pertama musim ini. Selama membela Semen Padang FC di putaran pertama Liga 1, Bruno Dibal lebih sering berada di bangku cadangan, dengan hanya tampil dalam 10 pertandingan. Meskipun diberi kesempatan bermain, Dibal tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak ada gol maupun assist yang berhasil ia catatkan selama penampilannya, yang menunjukkan kurangnya dampak yang dapat ia berikan untuk tim di sektor serang. Keputusan untuk melepas Dibal tidak terlepas dari kebutuhan tim untuk memperkuat lini tengah dan menambah daya serang yang lebih tajam di putaran kedua. Semen Padang FC membutuhkan pemain yang lebih bisa beradaptasi dengan permainan tim dan memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam pencapaian tim, terutama dalam hal menciptakan peluang dan gol. Dengan kepergian Bruno Dibal, manajemen Semen Padang FC berharap dapat mendatangkan pemain baru yang dapat mengisi posisi tersebut dengan lebih efektif dan membantu tim dalam meraih hasil yang lebih baik di putaran kedua. Meskipun kepergiannya membawa perubahan di lini tengah, Semen Padang FC tetap bertekad untuk memperbaiki performa tim dan menghindari zona degradasi, dengan harapan pemain baru yang datang dapat memberikan kontribusi positif.